Not until I have the assets. Daddy. Halo guys, selamat datang kembali di Pitaruah Film. Kali ini kita bakal ngebahas film action internasional berjudul Vanguard. Film ini ceritanya soal sebuah perusahaan keamanan profesional bernama Vanguard. Isinya bukan orang sembarangan, mantan tentara, pasukan elit, pokoknya yang skillnya di atas rata-rata. Visi mereka satu, melindungi orang-orang yang nggak bersalah walau nyawanya jadi taruhan. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan suasana perayaan Imlek di London, Inggris. Di tengah keramaian itu ada dua orang gangster yang lagi ngincar target mereka. Seorang pengusaha kaya bernama Kin Welly. Mereka mantau Kin kayak elang melihat mangsa. Tenang, tapi siap nyerang kapan aja. Di sisi lain muncul dua anggota Vanguard, Zhang Kaihwan dan partnernya Lei Zhenyu. Mereka lagi santai, lagi liburan malah. Bahkan pas hampir ke rumah Zhang, Lei masih sempat jadi pusat perhatian tamu-tamu. Vibes-nya masih aman, belum kerasa bahaya. Sementara itu Kin lagi jalan bareng istrinya dengan pengawalan bodyguard super ketat. Dia sempat video call sama putrinya Farida yang lagi ada di Afrika. Tapi belum lama nelpon tiba-tiba koneksi putus. Kin langsung masuk mobil dan disinilah semuanya berubah. Tanpa aba-aba, para gangster langsung menyerang. Dua bodyguard Kin dibuat tumbang dan Kin pun akhirnya diculik. Pindah ke markas Vanguard. Di sana ada bos besar mereka, Tang Huanting yang lagi sibuk kerja. Tiba-tiba dia dapat laporan penting, Kin Welly, klien mereka diculik. Nggak pakai lama, Tang langsung ngasih perintah. Karena Zhang dan Lei kebetulan ada dekat lokasi kejadian, walaupun statusnya lagi liburan, mereka langsung ditugasin buat nyelamatin Kin. Kin dibawa ketemu bos gangster bernama Broto, pimpinan kelompok Arctic Wolf. Di sini baru kebuka masalah lama. Broto nuduh Kin sebagai orang yang ngebocorin lokasi ayahnya Omar ke pihak Amerika. Kin kaget, dia tahu kalau Omar ternyata masih hidup. Broto juga nuntut uang peninggalan Omar, tapi Kin bersumpah dia nggak tahu apa-apa soal uang itu. Masalah makin panas karena Broto ngancam bakal ngebunuh istri Kin kalau dia nggak nurut. Pas situasi lagi genting-gentingnya, Zhang dan Lei akhirnya nyampai di lokasi. Masalahnya, mereka nggak bawa senjata sama sekali, karena niat awalnya memang cuma liburan. Tapi namanya juga pasukan elit, otak tetap jalan. Zhang bahkan nekat pakai cabai rawit buat ngelawan musuh. Ya cabai rawit jangan ditanya perihnya. Mereka berdua langsung nerobos masuk dan baku hantam pun nggak bisa dihindari.
situasi makin ribet pas Broto nemuin kartu identitas Lei dan maksa dia buat nyerahin Kin. Tapi Lei nolak mentah-mentah. Akhirnya baku tembak pecah. Di saat keadaan makin chaos, tentunya rekan mereka, Mia, datang tepat waktu. Mereka bertiga berhasil kabur bareng Kin dan istrinya pakai mobil limusin. Kejar-kejaran pun terjadi. Beberapa waktu kemudian Kin dan Tang akhirnya ketemu. Dari situ ketahuan kalau yang nyulik Kin adalah kelompok Arctic Wolf, pimpinan Broto. Kin juga ngaku ke Tang kalau dia dulu pernah bekerja sama dengan organisasi bernama Machinen. Dan disinilah konflik besar film ini mulai kebuka. Waktu itu Kin cerita kalau dulu dia pernah jualan minyak dan artefak di Eropa. Dari situlah dia baru sadar dan langsung kaget. Machinen ternyata bagian dari Brotherhood of Vigilantes. Dan ini bukan geng kaleng-kaleng. Brotherhood of Vigilantes adalah kelompok teroris yang lagi nyiapin kejahatan besar pakai senjata pemusnah massal. Ngeri kali. Kin dipaksa buat ngebeli senjata itu. Kalau nolak, keluarganya bakal dibunuh. Panik, Kin akhirnya lapor ke polisi sampai akhirnya 7 bulan lalu Machinen tewas dalam serangan militer Amerika. Masalahnya belum kelar. Omar yang ternyata anak dari Machinen masih hidup dan dia sekarang jadi otak di balik semua ini. Omar lalu nyuruh kelompok gangster Arctic Wolf buat ngejar Kin. Di tengah kekacauan ini, Kin tiba-tiba kepikiran satu hal yang bikin dadanya makin sesak. Anaknya Farida lagi ada di Afrika. Tanpa mikir lama, Kin langsung minta tolong ke Tang dan tim Vanguard buat nyelamatin putrinya. Cut ke sebuah tempat bernama Benteng Jadibala, markas kikosan Omar. Di sana, Brotherhood of Vigilantes lapor lewat telepon kalau mereka gagal nangkep Kin. Omar jelas murka. Target pun diganti. Sekarang yang diburu adalah Farida di Afrika. Tang gak buang waktu. Dia langsung berangkat ke Afrika bareng timnya. Lei, Mia, dan Jonathan Yanlong. Di sana baru ketahuan kalau Farida ini bukan anak orang biasa. Dia seorang aktivis satwa liar. Sosial medianya rame parah. Satu video bisa tembus 400.000 views dalam 1 jam. Dia juga pernah ngepost aksi seorang pemburu ilegal bernama Tunda yang hobi ngeburu hewan yang dilindungi. Dan sialnya di waktu yang sama, Tunda lagi ketemu Kameleon, tangan kanan Broto. Mereka dibayar buat satu misi, nangkep Farida. Farida ini bukan cuma cantik, tapi juga nekat. Dia sering berinteraksi langsung sama binatang buas, bahkan sama singa. Ditemani fotografernya, Juma, Farida hobi ngerekam momen-momen ekstrim yang bikin jantung deg-degan. Akhirnya, Tang dan tim berhasil ketemu Farida dan berniat langsung mengevakuasi. Tapi belum sempat kabur, Broto dan anak buahnya muncul. Baku tembak pun pecah di tengah hutan Afrika. Di tengah chaos itu, Farida sempat nembakin senjata bius buat nolongin Lei yang lagi terpojok. Tang sendiri masih sibuk adu tembak lawan musuh. Tiba-tiba, plot twist, singa Farida yang bernama Charlie muncul dan langsung nerjang anak buah Broto. Auto kocar kacir.
Sementara itu, Lei mulai tumbang. Dia nggak kuat karena kena obat bius super kuat. Obat yang aslinya dipakai buat ngebius gajah. Tang dan Mia terpaksa lanjut ngejar sambil jalan kaki. Jonathan, meanwhile, bawa Juma ke rumah sakit terdekat. Keesokan paginya, saat Lei dan Farida sadar, ternyata para pemburu masih ngejar mereka tanpa ampun. Para pemburu bahkan melepas 2 ekor hiena buat menjus jejak. Tapi Tang dan Mia gercep. Mereka langsung nyergap dan melumpuhkan para pemburu itu. Belum sempat napas lega, Broto dan Tunda muncul lagi. Kali ini pakai speedboat dan jet ski. Pertarungan pun lanjut ke atas air. Situasi makin gila saat di depan mereka muncul air terjun. Tang langsung bertindak buat nyelamatinnya. Mereka berdua berhasil bertahan di tengah derasnya air hujan. Tapi di sisi lain, Broto berhasil kabur sambil membawa Farida dan Lei. Nggak lama setelah itu, sebuah helikopter datang dan berhasil mengevakuasi Tang dan Mia. Balik lagi ke markas Vanguard. Omar yang sekarang pegang kendali penuh sudah menahan Farida dan Lei. Dia lalu ngasih ultimatum ke Tang. Tukar Qin dengan Lei. Kalau Tang macam-macam atau nolak, Farida dan Lei bakal dipenggal. Gak ada negosiasi. Qin kemudian minta bicara 4 mata sama Tang. Di situ kebongkar fakta sebenarnya. Ternyata Qin menyimpan uang milik Mas Shinen. Alasannya karena takut uang itu dipakai buat beli senjata pemusnah massal. Tapi Tang dari awal sudah curiga. Menurut dia, Qin ini bukan sepenuhnya korban, tapi juga rakus dan main aman sendiri. Sementara itu Zhang mulai aktif kerja lagi. 2 anaknya datang ngasih kado ulang tahun. Momen hangat bentar. Gak lama kemudian Tang dan seluruh tim Vanguard masuk sambil bawa kue. Rayain ulang tahun Zhang bareng-bareng. Karena Zhang sudah dekat banget sama Lei, dia langsung maju dan minta ikut misi. Targetnya jelas, bawa pulang Lei dan Farida hidup-hidup. Kali ini Vanguard all out. Seluruh pasukan dikerahkan. Masalahnya, Tang dapat info kalau di wilayah Jadebala, Omar punya 2000 pasukan setia. Pemerintah nolak bantu, jadi ini murni misi nekat. Sebelum berangkat, Tang kasih pidato singkat, bikin semua tim panas dan siap mati. We will return victorious! Cepat! Move! Setelah penerbangan, perjalanan lanjut naik unta, masuk ke wilayah musuh secara diam-diam. Tang juga minta bantuan tokoh masyarakat setempat yang sekaligus intel biar timnya bisa nyusup. Dari sebuah rumah, mereka nerbangin drone canggih berbentuk burung merpati dan lebah buat mengintai. Di sisi lain, Farida dan Lei masih ditahan.
Lei sempat sadar ada drone lebah terbang di dekatnya. Gak lama, Lei dibawa ketemu Broto. Di situ kameleon yang ternyata bisa bahasa Mandarin bilang kalau Broto tertarik sama kemampuan bertarung Lei. Broto bahkan nawarin Lei gabung ke gengnya, tapi Lei nolak mentah-mentah. Akibatnya, dia dipasangin rompi bom waktu. Broto lalu laporan ke Omar kalau Vanguard setuju tukar Qin dengan Sandra. Tapi karena masih curiga, Omar langsung meningkatin keamanan 2 kali lipat. Malam harinya, sebagian tim Vanguard nyusup lewat terowongan air buat masang bahan peledak di beberapa titik. Rencana kejutan sudah siap. Keesokan harinya, Tang bawa Qin ke istana Omar dengan pengawalan super ketat. Mia dan tim lain nyamar jadi pelayan pakai hijab. Zhang dan pasukan mulai melumpuhkan penjaga satu persatu secara senyap. Saat Qin ketemu Omar, dia menyerahkan daftar aset ayahnya yang sudah diubah jadi emas dan disembunyikan. Qin bahkan siap nganterin langsung, tapi dia minta satu syarat. Farida harus dibebaskan. Omar nggak puas, dia malah nunjukin video Lei lewat handphone, lalu mengaktifkan bom di tubuh Lei. Lebih kejam lagi, Omar langsung nyuruh anak buahnya buat memenggal Farida. Di detik krusial itu, Tang ngasih kode. Seorang anggota Vanguard langsung nembak Algojo sebelum pedang turun. Tang lalu maksa Omar nyuruh semua anak buahnya nurunin senjata karena Omar sudah masuk bidikan laser. Dan boom, baku tembak besar pun pecah. Sementara itu Zhang sudah sampai di lokasi Lei. Fokusnya satu, jinakin bom. Masalahnya kabel manapun yang dipotong, bom tetap bakal meledak. Tapi Zhang gak nyerah. Dia pakai cairan pembeku baterai buat mematikan sistem bomnya. Belum kelar, Lei ternyata juga berdiri di atas bom pantul. Salah langkah, tamat. Zhang kembali utak-atik alat seadanya buat ngakalin bom itu. Saat mereka kabur pakai mobil anti peluru, Omar dibantu Muhammad tiba-tiba RPG ditembakkan musuh dan menghantam bangunan. Reruntuhan bikin Zhang tertimpa dan nggak bergerak. RPG! Ngelihat Zhang gak bernapas, Lei panik dan nangis. Di saat tim Vanguard mulai kewalahan,
Kin memutuskan menyerahkan diri supaya Farida bisa diselamatkan. Mobil mereka lalu terjun dari ketinggian, menghantam medan terjal dengan guncangan brutal. Tapi justru karena benturan itu, Zhang sadar kembali. Dan disitulah harapan muncul lagi. Jom sana! Ah! Sementara itu Omar akhirnya nemuin alat pelacak yang nempel di tubuh Kin. Omar langsung naik pitam. Dia ngancam bakal masukin bara api ke mulut Kin kalau nggak ngomong jujur. Nggak kuat mental, Kin akhirnya buka suara. Emas milik ayah Omar ternyata disembunyikan di Dubai. Begitu dapat info itu, Tang langsung tancap gas ke Dubai dan ketemu kepala kepolisian setempat. Dari situ kebongkar fakta. Ada aset senilai 200 juta dolar yang berhubungan dengan ayah Omar di negara itu. Polisi juga mendeteksi 2 orang terduga teroris yang baru masuk ke Dubai. Zhang langsung punya ide cerdas alias licik tapi efektif. Mereka bakal gali informasi dari 2 orang ini. Pas kedua pria itu lagi santai di kolam renang dekat apartemen, yang muncul dengan outfit asoy, pose kece sambil pura-pura difoto. Auto bikin 2 orang itu lengah. Dari situ, tim berhasil nguping obrolan mereka soal transaksi senjata pemusnah massal senilai 200 juta dolar. Bahkan makin jackpot, salah satu dari mereka minta barcode WeChat Mia, dan dari situlah HP-nya berhasil diretas. Informasi krusial berhasil dikantongi. Di waktu yang sama, Omar membawa Kin naik kapal pesiar pribadinya. Lewat berita TV diperlihatkan juga kapal induk USS John C. Stennis yang lagi berlabuh di Uni Emirat Arab. Omar menghubungi penjual senjata bernama Yosef yang minta bayaran 200 juta dolar tunai. Tapi Omar nolak, dia maunya bayar pakai emas. Omar jelas masih dendam sama militer Amerika yang ngebunuh ayahnya. Dia maksa Kin buat nunjukin lokasi emas, bahkan ngajak Yosef ikut langsung ke tempat itu. Tim Vanguard berhasil melacak posisi mereka. Ternyata emas itu disimpan di dealer sekaligus bengkel mobil. Bukan mobil biasa. Satu unit mobil nilainya lebih dari 100 juta dolar, lengkap dengan kaca dan ban anti peluru. Rencananya senjata pemusnah massal bakal dibayar pakai mobil-mobil emas ini, lalu diselundupkan keluar Dubai dengan dibungkus kotet premium biar nggak mencolok. Tanpa basa-basi, Yosef nunjukin koper pengendali senjata yang bisa diaktifkan dalam radius 20 km. Dan tanpa pikir panjang, Omar langsung mengaktifkan senjatanya buat nyerang kapal induk Amerika. Tang yang dapat info ini langsung bergerak cepat lewat militer Dubai. Dia minta Amerika segera waspada. Tim SWAT pun langsung diterjunkan buat nyergap kelompok teroris ini. Aksi kejar-kejaran super tegang pun pecah. Throw your weapons! Yosef akhirnya berhasil ditangkap SWAT. Sementara itu Lei dan Farida langsung ngegas pakai Ferrari merah milik Yosef buat ngejar Omar. Saat drone raksasa terbang, jet tempur langsung lepas landas buat nangkal ancaman.
Di sisi lain, Tang yang sekarang ada di mobil polisi dibantu Mia yang ngebut pakai motor sport ngejar Omar tanpa ampun. Mobil Omar akhirnya berhenti, tapi dia masih sempat kabur sambil menjadikan Kin sebagai sandera. Begitu lihat itu, Lei langsung lompat tanpa mikir panjang buat ngejar. Get down! Don't move! Get down! Get down! Get down! Don't move! Hey, you have the Marco! Hands up! Hands in here! Beberapa waktu setelah situasi mulai mereda, Lei sempat ngasih selendang ke Farida, kode halus tanda sayang. Kin pun akhirnya selamat dari percobaan pembunuhan. Dan disitulah cerita Vanguard berakhir. Aksi selesai, ancaman beres, dan dunia kembali aman untuk sementara. Nah, itu dia guys ringkasan cerita film Vanguard. Film yang buktiin kalau tim pengamanan ini bukan cuma jago otot, tapi juga otak. Dan pastinya penuh aksi dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka film action yang isinya kejar-kejaran lintas negara, teknologi canggih, dan plot yang tegang non-stop, film ini wajib masuk watchlist kamu. Jangan lupa klik like kalau video ini ngebantu. Subscribe Pita Ruah Film biar nggak ketinggalan ringkasan film-film seru lainnya. Dan aktifkan loncengnya supaya tiap ada video baru langsung nongol di beranda kamu. Tulis juga di kolom komentar film apa lagi yang pengen kamu bahas selanjutnya. Gua bacain satu-satu, siapa tahu request kamu yang tayang berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap santai, tetap waras, dan selamat menonton.